Halo? Tes. Tes. Ini hilang. Ya. Halo, sudah ya? Muncul lagi? Ya, Kak. Oke. Ya. Cukup didengar ya? Oke, lanjut ya. Jadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita percaya sebelum Pak Daniel Cipto meninggal atau pulang ke rumah Bapak, lagu yang beliau ciptakan adalah aku di dalam pokok anggur. Jadi kita di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Ayat yang ke-18 bicara tentang kepadaku telah diberikan kepada segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya itu diberikan kepada Tuhan. Tapi kita percaya kalau kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, kuasa itu sama. Jadi ada yang panggilan kita semuanya masing-masing ya. Ada yang penari, ada yang di musik, di mimbar, dan kemudian saya sendiri lebih ke penginjilan, ya. Dan kebetulan saya melayani di rumah singgah yang basicnya adalah Tuhan tanamkan visi itu dari sejak saya kecil. Jadi Tuhan ya, apakah bisa didengar? Soalnya hilang muncul nih. Mungkin sinyalnya. Saya minta. Ya, sudah kok. Saya sinyalnya cukup. Oke, coba ya. Coba saya pindah tempat. Apakah sudah bisa? Sudah, Kak? Sudah bisa, Kak? Oke. Ya. Jadi saya pelayanan rumah singgah itu adalah pelayanan di mana kita lebih melihat kebutuhan jiwa-jiwa. Saya lebih melihat di mana saya melihat orang-orang yang pengalaman hidupnya tidak jauh seperti saya. Jadi seperti di Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 6 itu tuh bicara tentang bagaimana sebuah pelayanan di gereja tetap membutuhkan namanya pelayanan untuk orang miskin. Makanya dari murid-murid Yesus dipilih 7 orang, salah satunya Stefanus, itu untuk melayani supaya kita tidak mengabaikan namanya orang miskin ya, karena biar bagaimanapun orang miskin itu selalu ada di antara kita. Jadi bicara soal kemiskinan itu bukan soal ekonomi saja ya, tapi ada juga yang soal misalkan mereka tuh miskin tentang kepercayaan diri karena mungkin background hidupnya seperti kurang perhatian, kurang kasih sayang, miskin secara
secara kasih sayang kasih sayang dari orang tua, dan kita di situ akan menjadi orang tua atau kakak. Hari ini saya terkenal dipanggil kakak. Jadi kalau saya pergi ke rumah-rumah singgah, bahkan mbah-mbah kampung pun manggil saya kakak. Jadi saya lebih tua dari mbah-mbah. Jadi itu saya geli kadang-kadang. Wah, usianya berapa, saya lebih tua dari semua orang karena saya dipanggil kakak. Kenapa saya melayani di rumah singgah? Tuhan sudah tanamkan dari saya sejak kecil. Jadi saya lahir dari keluarga yang tidak utuh. Saya lahir dari keluarga yang bukan kudus. Jadi saya sudah ditanamkan itu. Kemudian saya lahir dari keluarga yang miskin, yang saya pernah sering nggak makan. Jadi saya sering nggak makan. Saya pernah nggak naik kelas, bukan karena saya bodoh, tapi karena saya nggak punya uang. Hari ini saya megang beasiswa, begitu banyak anak. Saya melihat bahwa itu adalah sarah-sarah zaman dahulu. Yang dulu nggak punya uang, nggak bisa sekolah, tapi hari ini di tangan saya banyak dipercayakan Tuhan, bagaimana anak-anak yang nggak bisa sekolah itu hari ini bisa lolos karena mereka terbayar semua biaya sekolah mereka. Saya juga pernah mengalami penolakan demi penolakan itu banyak sekali. Nah itu kenapa Tuhan itu pilih kita. Jadi kalau kita melayani itu kita harus cek diri kita. Dari kecil Tuhan tuh sedang ajarkan apa. Tidak ada satupun kejadian yang Tuhan tidak pernah berikan pelajaran ataupun benih ilahi yang tidak pernah Tuhan taruh. Pasti itu Tuhan taruh dari hidup kita. Saya mempelajari hidup saya pada waktu saya kecil, wah saya kok ngalami ya dari pernikahan yang tidak kudus satu. Kenapa saya ngalami ini Tuhan? Banyak orang kok anak-anak teman-teman saya punya keluarga yang sangat bagus, yang harmonis gitu ya. Tapi kenapa saya begini? Dan Tuhan tuh cuman bilang gini, "Nak, supaya kamu tahu, karena belas kasihan itu nggak pernah bisa dimengerti tanpa kita ngalami sendiri." Jadi saya pernah kalau saya hari ini melayani orang miskin, saya pernah miskin, saya pernah nggak mampu bayar sekolah, saya pernah nggak punya rumah, numpang-numpang di perkarangannya orang, sekeluarga sama mama saya. Kemudian diusir, ya diusir ini bukan kalau di desa itu zaman dulu nggak ada sistem kontrak ya. Jangankan kontrak, untuk makan tiap hari aja nggak bisa. Nah, kemudian kalau hari ini saya ngalami banyak orang tiba-tiba seringkali saya didatangin ke rumah bahwa saya nggak punya uang, bentar lagi mau diusir, nggak bisa bayar kontrakan. Saya nginget flashback ke hidup masa lalu saya. Ya, betapa menyakitkan saat kita nggak punya uang, terus kita diusir. Ya, jadi saya pernah nggak naik kelas karena nggak punya uang. Nggak punya 2 kali loh saya tuh nggak naik kelas. Bukan karena saya ini berlomba-lomba gimana caranya supaya dapat beasiswa. Zaman dahulu tidak ada beasiswa dari sekolah negeri. Itu saya dulu sekolah negeri. Jadi tidak ada beasiswa. Ya, hari ini ada dana BOS, ada banyak hal lah ya. Tapi saya bersyukur mulai makin ke sini makin banyak hati banyak orang untuk tersentuh membantu. Zaman dahulu saya enggak pernah sama sekali namanya dapat bantuan. Nah, saya berusaha pinter supaya saya dapat keringanan sekolah. Bayangkan zaman saya dulu tahun 80-an ya, itu tuh saya bayar sekolah itu 1 bulannya itu cuma 1.500 loh. SPP-nya 1.500. Hari ini uang parkir 1.000 aja nggak bisa, ya. Jadi cukup bisa didengar? Oke ya, ya. Jadi saya tuh udah bisa bayarnya. Mama saya itu nggak bisa sama sekali. Mama saya nggak bisa bayarin, dan saya harus ngalami itu. Dan Tuhan cuman bilang, "Nak, supaya kamu ngerti
betapa kemiskinan itu Trial. menjerat orang, bisa menyesatkan orang. Betapa penolakan orang itu bisa juga menyesatkan orang. Betapa latar belakang yang Trial. tidak baik itu pun juga bisa menyesatkan orang. Kenapa saya bilang menyesatkan? Ada begitu banyak hari ini yang saya lihat orang kepengen kaya, akhirnya karena dia pengen pembuktian dirinya, dia aku mau kerja keras. Kerja kerasnya sudah tidak murni lagi, bukan buat untuk bagaimana dia berfungsi sebagai seorang manusia, kalau kita ngomong tentang umum ya, apalagi untuk kita anak-anak Tuhan. Jadi itu tidak murni lagi bahwa kita sebagai manusia dengan normal, tapi pembuktian diri. Apalagi mereka akan berlomba-lomba untuk membuktikan dan membalas dendam kepada orang-orang yang pernah melukai mereka. Dan banyak itu luka yang membuat kita jadi membuktikan diri, kita pengen bekerja keras, pengen pinter, supaya membuktikan aku pinter. Itu seringkali seperti itu. Kalau nggak bisa kaya, ujung-ujungnya cari pesugihan. Ya, kalau kita sakit nggak bisa sembuh, ujung-ujungnya cari dukun. Ya, gimana cara cari jambi-jambi. Dan itu yang sering saya jumpai hari-hari ini. Banyak orang yang pengen instan semuanya. Tapi pada waktu saya mengalami itu semua, saya sempat komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa perjalanan hidupku dari kecil itu sama sekali tidak ada yang baiknya, tidak seperti manusia yang lain atau teman, rekan, saudara yang kayaknya baik-baik saja. Tapi kenapa kok saya dibuat seperti ini? Dan Tuhan tuh bicara bahwa betapa kalau kita nggak punya rumah. Dari Yesus pada waktu dia dikandung oleh Maria, dia mencari tumpangan untuk Maria melahirkan. Dari kecil loh, Yesus nggak dapat tempat. Dia cuma dapat tempat di palungan, ya, di palungan, di tempat domba-domba, di tempat tinggalnya binatang, ya. Dan itu saya pernah mengalami itu semua. Yesus juga pernah di hidupnya ditolak, ya. Dari desa ke desa dia ditolak. Kehadirannya tidak pernah diakui bahwa dia adalah Mesias. Dan Yesus pernah mengalami namanya tidak pernah diakui, tidak pernah dianggap, ya. Bahkan semuanya yang dia beritakan dianggap sebagai berita palsu. Jadi itu yang basic dalam hidup saya. Jadi kalau hari ini teman-teman semua yang ada di GKI Sekina Glory ingin melayani, ayo bangkit, coba flashback ke masa lalu hidup saudara. Hari ini Tuhan tidak hanya menginginkan orang yang seperti saya harus mengalami semuanya, tapi kalian semuanya bisa melihat bahwa pelajaran atau teladan Tuhan di hidupnya Tuhan itu sejak dari dia lahir, dia perjalanan hidupnya cuma keluar masuk desa, kampung, kemudian dari kota ke kota, dia disibukkan dengan penginjilan, dia disibukkan bagaimana dia menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi di Matius 28 percaya bahwa ada kuasa yang sangat besar Allah berikan kepada Yesus, dan itu saya percaya kita semua akan dipakai Tuhan. Jadi buat teman-teman semuanya, mulailah, karena pelayanan orang miskin itu sama Tuhan tidak diabaikan. Karena itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Firman Tuhan banyak sekali. Jadi orang miskin jangan bicara, wah di sini nggak ada orang miskin. Saudara bisa melihat di kampung-kampung itu sebenarnya masih ada sih orang-orang miskin secara ekonomi. Dan itu sangat mudah banget buat untuk kita kita datangi. Kenapa di gereja kami ada rumah salum juga. Rumah salum itu adalah ditampung tempat panti asuhan, menampung anak-anak yang kami jumpai mungkin di jalan, di rumah singgah, mereka butuh untuk tinggal. Nah, awal mula dulu rumah salum adalah pada
kami di lapangan di rumah singgah menemukan banyak anak-anak yang membutuhkan untuk ditampung karena ditinggal orang tuanya, karena kemiskinan, keadaan, karena mereka adalah basic yang baik, tapi lingkungannya sayang buat kami, buat kita semuanya untuk mereka hidup dan tinggal dengan lingkungan yang sangat tidak baik itu akan membuat mereka nggak bertumbuh. Dan kenapa kita ada di rumah singgah? Karena itu tadi kita mengerjakan bagian. Ada rumah salum yang menampung semuanya anak-anak dan itu kita bisa bekerja sama dengan apa? Mereka semuanya yang ada di masyarakat untuk memberi informasi untuk kami tampung. Jadi kenapa dinamain rumah singgah? Yesus itu pernah ada namanya istilah kataluma. Jadi dia singgah ya dari desa ke desa, dia singgah. Dia singgah di tempatnya Maria di Betania. Dia singgah juga di setiap kota kota lah. Jadi setiap tempat beliau itu singgah, Tuhan itu singgah. Jadi kami yang harus jemput bola. Kalau kami cuma berdoa, Tuhan jadikan berkat-berkat jiwa-jiwa, kok rasanya bukan kita mau menolong Tuhan, enggak. Kembali kepada Matius 28 bahwa pergilah, artinya kita yang bergerak. Ya, atas otoritas dan perintah Tuhan, kita yang bergerak. Kita enggak cukup diam untuk menjadi gereja yang hanya berdoa saja, tapi kita mulai berkembang pengertian kita bahwa ayo kita bergerak. Firman Tuhan berkata pergilah, artinya dari pihak kita yang bergerak, kita yang pergi, kita yang menjemput bola, kita yang nyamperin mereka di rumah-rumah, di kampung demi kampung. Nggak mudah sih memang, nggak semua orang punya panggilan itu. Kami ini ada satu tim, saya punya tim, itu nggak banyak. Tapi saya bersyukur dengan tim yang ada, itu membuat kami bisa bergerak lebih banyak. Karena saya sudah woro-woro nih, ayo mengerjakan rumah singgah. Dan ternyata itu enggak semua orang punya panggilan tersebut. Jadi kami sadar, tapi kami tetap tidak akan berhenti. Jadi dasar dari setiap pelayanan kita harus dimulai, kita harus punya visi. Ada begitu banyak, saya ditanya sama orang. Jadi, kenapa kok kamu mau melayani rumah singgah? Saya ceritakan tentang masa lalu saya. Saya sudah ditanam nih sama Tuhan, baik secara fisik, pengalaman hidup maupun itu sampai menjadi ilahi, ya, membuat saya orang tuh selalu melihat saya gini, kalau melayani rumah singgah kalau lihat rumah singgah lihat Sarah, kalau lihat Sarah lihat rumah singgah. Jadi saya ini nggak bisa dipisahkan dengan rumah singgah. Jadi seringkali saya, iya kok melekat banget ya nama itu. Tapi mau enggak mau, saudara. Jadi kayak Yohanes Pembaptis, karena dia dulu membaptis, tidak hanya membaptis Yesus, tapi dia panggilannya untuk membaptis. Ya, jadi selalu kita ini dilekatkan dengan namanya visi misinya Tuhan. Terus kalau pelayanan rumah singgah seringkali ditanya, Kak, kalau seandainya kita melayani rumah singgah dananya bagaimana? Ya, nah itu sering kali ditanyakan kepada saya. Selain aksinya, caranya bagaimana bergerak, kemudian dananya. Dan dana ini memang rada kalau kita benar-benar melakukan dari hati, percayalah itu akan mengalir. Satu hal dulu pernah Pak Petrus Agung itu bicara sama seseorang dan saya di samping beliau. Dan beliau tuh ngajarin ke saya juga, dia bilang gini, kalau kamu punya visi, kerjakan. Kerjakan aja, nggak usah tunggu fasilitas, nggak usah tunggu dana dulu, kerjain. Apa yang kamu punya, kerjakan dengan hatimu. Nanti berkat itu, fasilitas itu akan mengikuti. Dan itu saya kerjakan sampai detik ini. Hari ini seringkali ditanya orang, apakah rumah singgah masih ada? Saya bilang masih ada. Kami memang nggak terlalu bermedsos ya. Seringkali hari ini pengertian demi pengertian, saya mendengar hamba Tuhan, kalau kau melakukan penginjilan segala macam, satu, kita nggak boleh, nggak usahlah ditaruh di medsos, karena
nanti upahnya kita udah kita terima. Kemuliaan nanti terbagi antara kita kepengen dimuliakan juga, ya. Jadi saya keep, ya. Dan kemudian saya cuman mau bahwa saya mau berangkat dengan mulai ke tangga berikutnya lagi, level berikutnya lagi, ayo melakukan tanpa dilihat orang. Ayo melakukan dengan korban. Ayo melakukan dengan bahwa yang ilahi itu nggak selalu terlihat dengan secara tenar, ya. Tapi saya memulai, Tuhan tolong ajarin aku bagaimana caranya sampai enggak dengan integritas, sampai orang enggak melihat pun aku tetap melakukannya. Karena kenapa? Itu sudah tertanam sejak benih itu lahir. Ya, sejak benih itu saya sudah dididik jadi supaya saya ini punya, kalau saya dilepas nih, saya kalau melihat diri saya aslinya, kalau sampai saya nggak diajari Tuhan dari kecil, saya miskin, saya ditolak, saya mengalami eh, apa penindasan, penghinaan, ya, itu mungkin hari ini karakter saya itu lebih cenderung sombong. Karakter saya ini lebih cenderung bermegah, ya. Karakter saya lebih cenderung pamer, ya. Tapi satu hal Tuhan sedang ajari saya dengan step by step. Ayo kerjakan. Sampai detik ini rumah singgah kami masih berjalan. Bahkan kami masuk desa ke desa. Ya, kemudian anehnya Saudara, dari mana dana itu? Lucu, kami ini di bulan tahun lalu sampai tahun ini, ada tahun lalu awal mula pandemik, itu nggak ada orang yang berani bergerak. Jadi kami diam-diam bergerak, kami bergerak dengan apa yang kita punya, kasih makan, kami bergerak. Bahkan orang kampung ketakutan dengan kami pada waktu pertama-tama pandemi corona, itu benar-benar bahkan orang kampung pun menutup diri, menutup kampungnya, nggak boleh. Jadi kami kalau ngedrop makanan dari jauh, sudah nanti mereka yang bagikan. Ya, kami berdoa dari jauh, kami dari gang itu kan sudah di portal. Kami berdoa, Tuhan, kami minta tahirkan semua. Baik penyakit corona maupun ketakutan, semua kami berdoa. Kemudian terus kami berjalan. Tiba-tiba ada satu orang Buddha, itu tuh tiap hari, tiap bulan sekali, itu tuh dia bagi-bagi sembako, dia bagi-bagi makanan. Hari itu dia nggak berani. Nah, ngelihat kita, dengar dari teman, lihat kita kok gerak terus. Oke lah, berkat kita nih udah habis nih makanan kita, barang kita udah habis. Kita cuma berdoa, Tuhan berkati kami untuk kami bergerak atau enggak. Ternyata tuh Tuhan tuh kirimkan orang Buddha itu ngirim. Jadi kami pada waktu tahun kemarin itu benar-benar limpah, rumah kami itu penuh dengan sembako, makanan, sampai jujur kami itu sampai bingung bagiinnya. Kalau dibilang pandemik itu kita tuh kekurangan atau rumah singgah, mungkin masyarakat lainnya kekurangan. Kami ini bagi-bagi terus. Jadi sampai kadang satu hari satu rumah singgah itu dapat double makanan, dapat double sembako. Kan kenapa? Satu lagi ada raja judi jadi di Semarang itu mempercayakan juga hartanya kepada saya. Saya awal mula, Tuhan, ini boleh apa enggak? Tapi saya ingat bahwa harta sundal kita kuduskan jadi berkat, mereka lihat Yesus, mereka lihat kita anak-anak Tuhan yang membagikan, mereka kami semua ngomong Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menghibur semua pada waktu pandemi itu buat kami adalah mujizat. Nah, sign buat saya dan saya ngomong ke teman-teman bahwa artinya gini, kita nggak boleh berhenti. Karena kenapa? Waktu pandemik, sejujurnya kalau secara keuangan itu nggak ada yang nyumbang, sudah nggak ada. Semua vakum. Bahkan orang yang kerja pun aja vakum, ya, ekonominya merosot. Apalagi kami hanya pelayanan sosial, ya, kalau dilihat orang itu tuh semua merosot. Tapi bagi kami pada waktu itu kami dapat sembako limpah, kita gerak kemanapun juga. Saya itu sign buat saya dan saya bilang sama teman-teman, ini tanda loh bahwa kita tuh nggak boleh bergerak di masa apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap bergerak. Nah, makanya kalau kita pakai hati, kita mengerjakan visinya Tuhan, percayalah Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan fasilitasi, Tuhan akan berkati. Saya belajar dari John Beavers mengeluarkan quotes bagus.
Itu udah lama sih. Saya pegang terus. Beliau bilang gini, pelayanan kalau kita melayani atau membangun ministry, kalau Tuhan yang membangun ministry, Tuhan akan mencukupi semua. Tapi kalau kamu yang membangun ministry, kamu yang akan berusaha keras-kerasan, mati-matian. Dan itu, iya ya, saya mikir sampai detik ini, kami semua bilang Rumah Singgah ini bosnya Tuhan Yesus loh, ya. Ownernya tuh Tuhan Yesus. Mau selesai atau masih jalan, kita adalah hamba-hamba yang hanya bergerak, yang hanya, ya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Seperti pada waktu pandemik, begitu berkat ada, tapi gerak terus. Sampai kami ini sampai, Tuhan kapan berhentinya? Baru selesai, ada lagi. Jadi Dila kenal beberapa teman-teman yang bergabung dengan saya, jadi boleh tanya. Kami semua sampai kewalahan, kadang-kadang kita nggak ngerti kalau kita corona atau enggak sampean. Jadi puji Tuhan kita sehat sampai hari ini. Cuman itu tadi, percayalah kalau engkau melayani bahwa itu ministry-nya Tuhan. Engkau tidak akan pernah berusaha bagaimana untuk mengusahakannya. Tapi kalau kita melayani atau membangun ministry kita akan mati-matian. Ya, kita akan berusaha bagaimana kita harus terkenal supaya orang bisa nyumbang kita, ya, atau apa namanya? Ayo kita bagaimana foto-foto. Satu kali saya tuh pernah zaman dulu, saya dulu dari Bu Iin dari Mahanaim, jadi dikirim ke Pak Petrus Agung tahun 2007. Kemudian Pak Petrus Agung menahan sampai beliau tidak ada dan akhirnya saya masih tetap di Semarang dengan teman-teman HTE dan tetap kita mengerjakan hanya cuma Semarang, tapi seluruh pulau-pulau bahkan ke luar-luar kota kami mengerjakan dan tetap penginjilan. Nah, saya belajar dibilang satu hamba Tuhan tuh bilang gini, kalau kamu melayani anak-anak miskin, jangan pernah engkau mendukakan hati Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata juga di Lukas dibilang bahwa kalau engkau memberi makan, engkau memberi pakaian, mengunjungi orang penjara, engkau memberi pakaian kepada orang miskin, engkau sedang melayani aku. Satu hal Roh Kudus bilang gini, satu kali saya tuh dulu pernah pajang foto anak-anak yang miskin gitu. Niatnya saya ini pamer. Ya, saya pamer, kemudian siapa tahu nanti orang bisa punya hati untuk membantu anak ini. Tiba-tiba Tuhan Roh Kudus tuh bilang gini, hapus, dibilang gitu. Terus kenapa Tuhan? Kan ini baik. Aku merasa bahwa aku orang yang baik. Saya merasa bahwa saya orang yang baik. Saya melayani orang miskin, saya memberkati, saya peduli, ya saya mengasihi. Tuhan itu bisa marah, hapus. Dan Roh Kudus bilang gini, kalau engkau dengan pengertianmu kamu memberi makan orang miskin, kamu mengunjungi orang yang di penjara, kamu memberi pakaian, itu engkau melayani aku. Artinya engkau sedang majang fotoku loh, dibilang gitu. Engkau sedang memajang fotoku. Engkau sedang membuat aku untuk mendatangkan berkat. Sama saja saya itu kayak membuat Tuhan itu pancingan atau anak-anak miskin ini pancingan supaya orang itu memberkati pelayanan kami. Dan itu nemplak saya. Buat saya, Tuhan ampuni saya hapus. Hari ini saya jarang, yaitu tadi pajang foto. Paling pajang foto setelah kami terima berkat. Itu pun dengan berbagai macam saya itu Roh Kudus, Tuhan, saya boleh ya pajang gitu ya. Karena kenapa? Motivasi saya Tuhan. Saya kepengen nih orang yang melihat medsos saya itu melihat, ayo gerak kami nggak sanggup nih sendirian. Kita harus kerjakan kota, desa, Indonesia itu bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Saya hanya minta izin sama Tuhan, tolong Tuhan, saya izin Tuhan, saya kepengen nih mengencourage teman-teman supaya ayo pelayanan, ayo mengasihi jiwa-jiwa. Karena kenapa? Saat mereka, saya mengalami kemiskinan ya. Orang miskin itu kalau tidak dikasih uang itu bahagia.
bener. Kita sampai nggak peduli orang itu jahat, punya maksud jahat atau baik, itu tuh nggak pernah. Karena kenapa? Kebutuhan kita di uang. Dan hari ini seringkali orang seperti itu. Saudara, di Papua itu tuh banyak banget rumah singgah kami ada bergerak di sana. Satu teman kita ngomong, Kak, kita sedih. Kenapa? Anak-anak Papua sekarang sudah dimuslimkan. Mereka hanya butuh sembako, dibilang gitu. Dimuslimkan, kemudian dia diutangi, sembako diutangi, itu sampai nggak bisa membayarnya. Akhirnya orang ini cara membayar utangnya itu tadi, dia harus diampuni semua utangnya, dikasih masuklah lewat kelemahannya, yaitu kekurangannya, kemiskinannya, masuklah agama, masuklah mereka dibuat untuk menjadi enggak lagi ikut Tuhan, tapi menjadi orang Muslim. Dan lucunya namanya Natasha, namanya Rebecca, namanya Matthew, orang-orang Papua kan maksudnya anak-anak Papua segitu sekarang namanya jadi Muhammad, siapa, kemudian ada Siti Komaria, saya dikasih kabar gitu, sedihnya minta ampun. Tuhan, itulah kemiskinan. Jadi ayo kita berangkat dari di lingkungan kita yang sederhana, yang kecil. Jangan lihat yang besar dulu. Saya dulu juga melayani nggak lewat dari yang besar dulu, tapi hal yang dari 1, 2, 3 orang. Kalau engkau lakukan dengan hati, engkau akan berdampak, engkau akan dirasakan rasanya tuh nggak hanya cuman satu orang. Itu percaya ya, sinarmu itu, terangmu itu kalau engkau melakukan dengan pijarmu yang kuat dari hati, itu tuh nembus kok. Kegelapan, penghalang apapun tuh nembus. Karena engkau punya terang yang sejati, engkau punya terang yang kuat, yang dihalangin oleh apapun itu nggak bisa. Jadi teman-teman, ayo saya cuma mengingatkan pesan Tuhan dan kalau kita pelajari Yesus melayani dari kota ke kota, desa ke desa, melayani orang yang sakit disembuhkan, ya, yang miskin jadi kaya, ya, yang menderita dia bebaskan. Itu di HTE saya salah satu pastoral yang membawahi beberapa departemen, semua adalah di diakonia, yaitu di LP penjara-penjara, kemudian rumah singgah, beasiswa, penginjilan di pelajar-pelajar, terus pelayanan misi dari di kota-kota maupun di luar. Jadi saya ini ada membawahi itu semua. Tapi buat saya itu suatu kehormatan, saya akan kerjakan. Karena pernah saya ada di situ. Terus ada satu teman saya, "Kenapa sih kamu nggak malu ya pelayanan? Orang kan bisa khotbah di depan atau menari." Saya dulu pernah sedikit lah ikut nari, tapi karena badannya kaku jadi mundur. Kemudian WL juga saya bisa. Khotbah ya dikit-dikit lah saya juga bisa. Cuman hati saya nggak ada di situ. Karena saya tahu panggilan saya yang Tuhan tanamkan, dididik secara real betapa Yesus pernah mengalami itu. Jadi saya tuh kayak ngerasain apa yang Tuhan alami pada zaman dulu. Makanya itu Yesus pun sebelum mengalami, dia ngalami banyak penolakan sampai disalibkan, ya disakiti, difitnah semuanya. Dan itu ternyata menyakitkan dan sedih. Dan saya bersyukur kalau saya diberi kepercayaan sama Tuhan demikian, artinya ini bukan visi yang main-main di hidup saya, tapi ini visi yang harus saya jalankan bersama Tuhan. Karena sejujurnya pada waktu saya ke desa, saya ngelihat jiwa-jiwa, kadang gentar sih sebenarnya kalau pas lagi pelayanan di desa-desa, ketemunya orang yang bersarung, berjenggot gitu ya. Gentar sebenarnya. Cuman saya berdoa, Tuhan, seperti Tuhan mau terjadi dalam hidupku, kerjakanlah. Itu yang saya kerjakanlah Tuhan. Beri roh keberanian apa yang aku harus sampaikan. Dan selalu saya itu orang kalau orang dekat dengan saya tuh sebenarnya saya itu imannya iman nekat. Jadi segala sesuatu tuh serba nekat. Apapun nekat. Jadi tekadnya kuat, nekatnya juga kuat. Jadi pokoknya
nekat gitu. Jadi saya seringkali, Tuhan permisi ya, pokoknya saya ngelakuin ini, kalau Tuhan nggak kasih tanda ya saya nekat aja sih gitu. Cuman saya, Tuhan tolong saya izin, saya lapor terus, saya bilang sama Tuhan, dan tapi saya percaya begitu kuat di hati saya kerjakan itu semuanya. Jadi cuman doa saya, apa yang kau mau kerjakan di dalamku. Jadi saya mau semuanya yang Tuhan tanamkan di hidup saya, Tuhan selesaikan sampai nanti saya selesai, harus harus selesai visinya Tuhan. Saya nggak mau main-main dengan apapun yang Tuhan kerjakan, sudah mulai pertengahan dan itu harus berakhir dengan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu jadi seringkali itu tadi, kenapa sih kamu kamu nggak malu ya pelayanan itu? Kamu nggak malu ya pelayanan orang miskin? Kamu nggak malu ya ke desa-desa? Banyak orang melakukan banyak hal lah, lebih seneng melihat apa, kelihatan apa gimana. Saya cuman saya belajar Bunda Teresa, jadi saya saya pelajari, semua orang yang pernah jadi jenderal-jenderalnya Tuhan zaman dulu yang melayani orang-orang miskin, orang yang terhina, melayani di penjara itu saya pelajarin. Mau Katolik, mau Kristen, mau Muslim, saya tuh mau gali. Saya mau belajar. Apa sih yang menjadi dasarnya mereka? Tapi satu hal yang saya membuat hati saya tuh langsung kestrom gitu ya. Jadi Bunda Teresa ini satu kali didatangin orang kaya. Bunda Teresa ini ngurusin orang-orang lepra, diurusin, dimandiin, disuapin. Orang kaya ini bilang gini, Bunda Teresa, saya dibayar $1 juta aja, saya nggak akan mau lakukan kayak kamu. Bilang gitu. Saya nggak akan mau lakukan apa yang kamu lakukan tuh untuk $1 juta, saya nggak akan lakukan. Bilang gitu. Jawabannya Bunda Teresa bilang, sama, aku juga tidak akan melakukan hal ini hanya untuk $1 juta. Karena saya melakukan ini untuk Kristus. Jadi itu dalam hal apapun, engkau menari, engkau nyanyi buat Tuhan, engkau nyembah, engkau main musik, engkau khotbah, engkau menjadi orang konselor, engkau melayani dimanapun juga. Mungkin engkau cuman asyir, nyalamin orang. Lakukan bukan karena untuk yang lain, tapi untuk Kristus. Buat saya, iya ya, nilai kita tidak boleh dihitung atau bisa dihitung oleh angka, yaitu uang. Tapi nilai kita harus dinilai karena Kristus. Harga kita ini ditebus oleh darah Yesus. Mahal. Uang pun nggak bisa kebeli. Ya, jadi nilai kita itu mahal. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, nilaimu itu Kristus, bukan angka yang bisa dinilai, yang bisa dihitung oleh manusia. Itu jadi ayo kalau saya mau bacain itu ada di Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 itu tentang 7 orang yang dipilih Tuhan untuk melayani. Saya ambil di ayat yang saya bacakan aja ya. Jadi gini, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Halo, apa cukup didengar? Halo. Kakak, sudah terdengar, Kak. Ya, oke. Jadi cukup basicnya gini, di Kisah Rasul 6 itu dicari adalah satu orang yang dikenal baik, penuh roh dan hikmat. Dikenal baik bukan dibuat-buat ya. Itu tadi basic di mana Tuhan buat kita ini hatimu untuk orang miskin enggak karena kamu pura-pura baik, tapi memang dikenal memang baik. Dikenal memang pure murni baik. Kedua penuh roh.
Kenapa penuh roh ini? Jadi di mana kita harus bergerak. Yesus pada waktu memberi makan 5.000 orang, Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Itu roh loh. Ya, roh belas kasihan itu roh. Penuh roh kudus. Jadi kita pelayanan tuh nggak sembarangan, nggak dipimpin oleh diri kita sendiri atau care-nya kita yang kita bangun dengan diri kita sendiri, tapi karena roh. Karena itu roh kudus atau roh yang memberi kita pengertian. Kemudian yang tiga adalah orang yang berhikmat. Saudara, kelak kalau kalian melayani orang miskin, itu akan banyak orang yang ngerjain kita. Ya, kadang yang mereka juga ngerjain kita atau kita akan berhubungan dengan donatur-donatur yang juga butuh namanya hikmat. Jadi kita mesti punya hikmat memutuskan. Kita harus punya hikmat untuk masuk desa ke desa, bicara kepada orang-orang harus dengan hikmat. Ya, penginjilan kalau kita nggak pakai hikmat, kita sembrono, kita ketangkep pasti. Tapi kalau kita punya hikmat, yaitu Yesus sendiri, itu akan membuat kita akan punya cara itu setiap hari itu selalu baru. Ada hal yang selalu kita diajari Tuhan banyak hal. Itu ya, jadi dasarnya itu saja. Dan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Harus ada namanya kalau kita sudah makin besar pembagian. Itu tadi pada waktu dibagi salah satunya Stefanus, ya Stefanus dirajam batu segala macam, itu adalah salah satu 7 dari pelayanan orang miskin. Dan itu bergerak membuat murid Yesus semakin bertambah banyak. Percayalah, orang miskin ini kalau di bangsa ada orang miskin, itu tuh tetap menjadi orang-orang penduduk yang di mana mereka adalah konsentrasinya negara, konsentrasinya penduduk bangsa, konsentrasinya pemimpin-pemimpin. Dan itu dipandang. Dan saudara, kalau hari ini dipercaya Tuhan untuk terjun ke situ, saudara, engkau sedang memegang rakyat terbesar. Engkau sedang memegang pasukan terbesar. Jadi bagaimana caranya? Saudara harus mulai dari sekarang menggali kebaikanmu sampai engkau dikenal menjadi orang yang baik, penuh roh, dan juga berhikmat. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya mungkin selesai untuk sharing, tapi saya akan buka untuk pertanyaan. Adakah yang mau bertanya? Teman-teman yang di sini di gereja atau yang di rumah bisa buat pertanyaan, silakan buat unmute atau bisa ditulis di kolom chat. Ini Kak, ini yang namanya Abel mau bertanya, gimana cara melayani orang yang sedang berkeluh kesah dan menjadi pendengar yang baik, tapi sementara mood kita sebenarnya lagi nggak baik, Kak. Oke. Ya. Firman Tuhan berkata, kalau kita bersihkanlah cawan dari dalam dulu, baru yang di luar. Artinya, engkau harus melayani dirimu sendiri. Saya baru-baru ini ngomong sama teman-teman, kita harus sadar kalau kita tuh juga sakit loh. Artinya gini, ngelihat temennya sedikit lebih kita iri, itu sakit loh kita tuh. Jadi dari kita sendiri harus sembuh dulu. Tapi ada saatnya di mana dalam keterhimpitan dan waktu yang memang Tuhan izinkan, di saat kita memang benar-benar ngerasain bad mood, kita sendiri terhimpit, kita sendiri juga mengalami kesusahan, justru ada orang lain juga curhat sama kita. Engkau harus mengambil alih dirimu adalah seorang yang pemimpin, konselor, konselingin orang itu. Kalau orang itu tiba-tiba dihadapkan ke dirimu, itu artinya Tuhan sedang percayakan sesuatu. Firman Tuhan tadi di Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Guru itu tuh enggak boleh. Saya punya anak, kalau setiap hari harus devotion, harus ngajar, harus belajar.
gurunya itu mau sakit kayak apapun dia tetap ngajar loh. Kecuali corona ya, maksudnya dia tetap ngajar loh. Jadi guru itu dituntut, digugu dan ditiru, artinya seperti itu. Jadi korbannya kita lebih banyak. Kita harus memberi, kita ini sedang dipercaya Tuhan bahwa kita adalah pemimpin. Kalau kita nunggu kita sembuh dulu nggak akan selesai. Tapi berjalannya waktu bersamaan, mungkin Tuhan akan ajarkan kamu bagaimana caranya kalau kita ingin sembuh, engkau harus sembuhkan orang lain dulu. Kalau engkau ingin sembuh, oh mungkin kita sama-sama saling menyembuhkan. Jangan curhat-curhatan untuk yang pahit jadi pahit, nanti melo jadi melo, baperan, dua-duanya enggak ya. Tapi engkau harus tahu dirimu saat itu, pada waktu Tuhan izinkan orang mau konseling sama kamu, mau curhat sama kamu, artinya engkau leader. Engkau di atasnya dia. Engkau tempatkan dirimu menjadi seorang pemimpin. Artinya abaikan masalahmu, abaikan marahmu, bad moodmu, engkau harus berdiri sebagai pemimpin. Hari ini pertempuran secara roh, pertempuran secara fisik itu harus terjadi. Masakan kita pasukan Tuhan, tunggu dulu, aku masih bad mood Tuhan, aku nggak mau perang. Saudara, kita mati. Kita akan dihunus sama setan gitu ya. Jadi engkau harus sadar bahwa hari ini setiap kita semua adalah leader. Pada waktu engkau dihadapkan banyak hal, aku ambil kepemimpinan ini. Tuhan tolong aku, mampukan aku untuk mendengar orang yang curhat, mampukan aku untuk beri solusi, mampukan, ya itu tadi bilang, engkau harus punya hikmat. Ya, percayalah, saya pun punya masalah kok, masalah demi masalah, banyak hal masalah. Tapi pada waktu diperhadapkan dengan pelayanan, dengan konseling, dengan banyak hal, saya tidak berdiri sebagai Sarah yang sedang mengalami masalah, yang lagi bad mood. Tapi saya berdiri sebagai wakilnya Tuhan, saya berdiri bersama Tuhan. Saya abaikan semua masalah saya. Saya mau tolong saudara saya, saya mau mendengar saudara saya lebih dahulu daripada saya yang dulu. Dan itu ternyata memerdekakan kita loh, sejujurnya menyembuhkan kita. Ya, kalau kita dengerin diri kita sendiri, kita selfish, ya. Kita ini egois, ya. Tapi kalau kita yuk belajar mengabaikan masalah kita, dan itu akan membuat kita akan makin kuat, ya, makin kuat dan makin kuat. Itu tipu daya setan sebenarnya, ya. Jadi menurut saya seperti itu pengalaman saya ya. Jadi semoga cukup menjawab. Kamu adalah pemimpin. Saat Tuhan pilih kamu, ada orang teman yang curhat sama kamu, ambil tempat bahwa kamu adalah leader. You are the leader, ya. Jadi abaikan itu dan kau berdiri dengan Tuhan. Itu. Ada lagi? Enggak dengar. Enggak kedengeran. Tes. Tes. Ya. Terima kasih Kak Sarah. Saya ingin bertanya. Yang pertama, saya ingin bertanya, arti rumah singgah buat Kak Sarah pribadi itu apa? Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, dalam perjalanan Kak Sarah di rumah singgah selama ini, pastikan ada titik terberat. Nah, itu bagaimana Tuhan membawa Kak Sarah sampai menuju titik baliknya Kak Sarah. Terima kasih. Ya. Arti rumah singgah dengan saya tadi Tuhan melekat ya. Jadi kalau orang lihat saya rumah singgah. Kalau rumah singgah lihat saya, ya itu Sarah. Gitu. Jadi buat saya rumah singgah adalah hidup daily yang saya kerjakan tiap hari. Jadi itu adalah panggilan saya, itu sudah jadi destiny-nya saya, itu sudah jadi style hidup saya, di mana saya akan melihat flashback ke yang pernah saya alami. Jadi yang saya ceritakan tadi, saya tidak bisa hari ini, kalau hari ini saya menikmati berkat yang begitu luar biasa di hidup saya tidak bisa loh, sampai tidak bisa gini, saya akan nikmati sendiri, itu tidak bisa. Jadi
Saya lebih ke ingat bahwa rumah singgah adalah itu family-nya saya, itu adalah hidupnya saya akan pakai berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup saya untuk itu. Karena sejujurnya nih, hari ini berkat yang saya terima karena saya melayani di rumah singgah. Jadi saya sudah tidak lagi bisa bermegah. Kalau saya hari ini diberkati banyak hal, rumah, mobil atau apapun lah, banyak hal yang benar-benar 180 derajat yang dulu saya nggak pernah menikmati zaman waktu kecil. Hari ini saya limpah, saya diberkati, saya bisa memberkati. Itu karena saya melayani rumah singgah. Jadi kalau saya ngelihat berkat itu, kadang-kadang Tuhan terima kasih karena rumah singgah. Kalau saya mau bermegah, saya malu. Karena kenapa? Berkat itu karena saya dikenal melayani orang-orang miskin. Jadi kalau saya begitu sangat mudah mengabaikan orang miskin, artinya sejujurnya saya ngatain diri saya, kamu tuh nggak tahu diri. Karena berkat yang kamu nikmati, karena orang miskin yang kamu layani. Jadi itu jadi arti rumah singgah bagi diri saya itu. Saya pernah mengalami titik terberat, bahkan sering sekali titik terberat, berkali-kali mengalami banyak hal. Tapi satu hal saya percaya, itu adalah duri dalam daging dalam hidup saya, yang membuat saya harus tahu diri, saya harus mengalami hatinya Tuhan lagi, rasanya engkau dihina, rasanya engkau ditolak, rasanya engkau tidak dipercaya, itu sakit. Yesus pernah bilang, "Nak, hati yang ditolak itu luka, sakit. Hati yang dihina itu sakit. Aku bantuin aku untuk ngerasain itu." Dan itu menolong saya untuk kembali bahwa, "Hei Sarah, Yesus aja loh ngalami kayak gitu. Jadi ayo tolong mereka yang ngerasain seperti itu." Jadi hatinya Tuhan kalau terpisah jarak dengan kita juga luka, juga sakit. Hati Yesus Yesus itu ditolak dari kota demi kota, itu juga luka. Jadi Tuhan tuh cuman, "Nak, betapa lukanya saat aku jauh dari umatku, dari orang-orang yang aku kenal." Dan itu saya menemukan kembali, iya ya Tuhan, kembali kepada destiny dan panggilan saya. Saya enggak bisa bermegah lagi, saya enggak bisa sedikit bermegah, ada aja pukulan Tuhan. Ada aja didikan Tuhan. Ada aja yang Tuhan buat ngingetin saya bahwa enggak bisa seperti itu. Saya ngerti bener sih Saudara. Kalau saya ini dipanggil enggak untuk jadi sampai terkenal itu saya ngerti banget. Karena sejujurnya buat saya ngomong ke teman-teman juga, maksudnya lebih baik kita tuh dikenal di hadapan Tuhan. Karena itu akan jauh lebih murni. Ya, jadi kerjakan dengan hatimu, karena hati itu tidak pernah berbohong, karena di situ tempatnya Tuhan tinggal ya. Jadi itu yang kita aplikasikan di kehidupan nyata, dan itu yang akan membuat yang di hatimu keluar itu lebih sejati, lebih berdampak, lebih ilahi dibanding engkau sedang melakukan perbuatan yang bukan dari hatimu, itu akan berasa. Gitu. Cukup menjawabkah? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Buat yang Ada teman-teman lainnya, ada yang mau bertanya lagi silakan di unmute dan langsung. Iya, silakan. Kak Sarah tadi ada yang tanya lagi, bagaimana cara melawan rasa malu atau takut? Ya. Bagaimana cara melawan malu atau takut ya? Ya. Kita harus sembuh lagi ke dalam diri kita. Kalau kita malu itu, Engkong Yusak pernah ngajarin. Kalau kamu malu itu sombong. Jadi dulu
Kalau pernah ya dengar itu ya, Kong Yusak dulu pernah bicara orang malu itu sombong. Karena kenapa? Kita malu takut diketawain kan, kau sayang pada dirimu sendiri. Dibanding engkau melakukan perintah Tuhan. Seandainya nih hari ini kalian disuruh Tuhan untuk nginjil atau nginjilin padahal bukan temenmu atau orang lain lah, tapi aduh malu. Saya itu banyak anak-anak yang ABG itu diikutkan saya untuk penginjilan. Ayo maju ke depan ngomong, malunya minta ampun. Karena kenapa? Takut diketawain. Kok sayang terhadap dirimu, ya. Tapi oke lah kalau masih muda. Tapi belajar mengerti namanya malu. Malu itu apa sih sebenarnya? Karena takut diketawain, takut dihina, ya kan? Takut nggak dimengerti, takut nggak bagus. Nah, sebenarnya di balik malu itu lagi maunya supaya nggak malu apa? Aku harus bagus, aku harus didengar, aku harus nggak diketawain, aku harus ditepuk tanganin, aku harus dipuji. Nah, itu bentuk kesombongan yang lain. Nah, itu harus sadar. Berarti kalau saya mengembangkan pernyataannya Kong Yusak, yaitu malu itu adalah sombong, itu saya membongkar diri saya seperti itu. Jadi cek coba di diri kalian, apakah malu gara-gara aku takut ketawain ya? Berarti artinya kita ini sombong nih, mau melindungi diri kita, dipagerin supaya kita tuh baik-baik aja, orang lihat kita baik, nggak mau ketawain, itu malu. Itu ada sombong. Kemudian tadi takut, ya, takut itu lagi-lagi itu tadi, takut itu karena takut mati, takut dirajam, takut apa. Nah, itu lagi-lagi bentuk tadi kesombongan yang lain. Ya, tapi kalau engkau punya roh keberanian, itu berdoa. Jadi saya dulu ngajarin anak-anak rumah singgah itu selalu gini, ayo minta sama Tuhan roh keberanian. Berani untuk bicara kebenaran, berani untuk mengaku dosa, berani untuk menginjil, berani untuk bicara tentang firman. Dan itu minta roh keberanian. Nah, kalau kita takut, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku roh keberanian. Dan itu pasti itu muncul, ya. Pertama harus sembuh dulu, ya, harus sadar dulu. Aku ini kenapa nih, ya? Kalau kita pengen dipuji, padahal pujian untuk Tuhan, ya. Kok kita pengen ditepukin tangan, padahal tepuk tangan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang membuat kita mungkin malu itu harus dibangun. Kalau bagi anak-anak yang mungkin masih usia muda, untuk speak up, untuk ngomong di depan masih malu, kalian bisa latihan. Ya, latihan sambil berdoa, Tuhan, beri aku roh keberanian. Pasti bisa. Asal tekadnya, karena kamu mempertanyakan ini, sebenarnya kamu tuh enggak malu sebenarnya. Sebenarnya kamu mengingini untuk maju, untuk berani, untuk tidak malu, ada kemauan. Tuhan akan berkati kamu, Tuhan akan pakai kamu, tinggal kamu lawan itu semuanya, minta roh keberanian, dan percaya pekerjaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Amin. Ya, ada lagi? Ini mungkin yang terakhir ya, Kak. Oke. Pertanyaannya. Gimana cara merintis pertama-tama untuk membuka rumah singgah? Oke. Ya. Kita lihat daerah. Pertama adalah kita lihat daerah perkumuhan, kemudian lihat daerah yang miskin, yang banyak anak-anaknya. Kenapa kok anak-anak? Anak-anak ini sasaran pertama yang buat kita. Karena kenapa? Kemampuan kita adalah ngasih les gratis. Itu satu hal, ya. Karena banyak anak-anak miskin nggak bisa les, mahal kan, gitu. Terus yang kedua, dengan anak-anak kita tuh bisa menjangkau orang tuanya, seluruh keluarganya. Karena kenapa? Pada waktu kita kumpulkan anak-anak, itu orang tuanya termasuk ibu-ibu yang doyan ngerumpi, itu tuh nganterin anaknya. Di situ kita jadi ngebentuk komunitas ibu-ibu. Nah, itu tadi. Jadi sasarannya adalah orang daerah kumuh, orang-orang yang banyak anak, desa atau kampung yang banyak banyak anak-anak. Dan kemudian satu hal, kita pertama memang tetap kita doling dulu ya. Kita doa. Kayaknya ini banyak anak-anak nih. Desa ini kampung ini banyak anak-anak. Kita minta Tuhan, mau enggak Tuhan rumah singgah ada di sini? Kita hadapkan ke Tuhan. Kita doling, kita berkati, kemudian kita datang ke situ izin ke RT RW.
Jadi kami ini dari semua kampung dengan banyak strategi sampai nama komunitas kami itu macam-macam. Awal mula kalau daerahnya hijau banget, yang muslim banget, kita pakai nama komunitas ya seininya teman-teman lah. Jadi kita pakai nama komunitas, kita ngajar les gratis. Nanti kita kasih snack atau makan. 3 hal yang kita kerjakan di rumah singgah. Dituntun oleh 3 hal ini. 1, kita memberi makan. Kan Tuhan juga bilang sebelum Yesus memberikan memberi makan 5.000 orang, berilah mereka makan. Artinya kita berikan makan roh, jiwa, dan tubuh. Di rumah singgah kita berikan secara tubuh itu kita kasih makan. Ya perbaikan gizi, snack, kacang hijau, makan apapun lah itu ada sembako segala macam. Ada pengobatan gratis itu tubuh. Di jiwa kita kasih pendidikan. Ya, di pendidikan kita berikan les gratis. Kita berikan permainan yang punya edukasi, banyak hal di situ nanti kita ajak berenang, bahkan seluruh rumah singgah yang sudah kita jangkau pun mereka sudah kita ajak buat untuk pengupasan diri atau penyuluhan di jiwa mereka ya. Kemudian di roh ini penginjilan harus dimulai, yaitu kita bagaimana masuk untuk menyampaikan Kristus adalah juru selamat atas hidup mereka. Kita nggak menyuruh mereka untuk masuk Kristen, tapi mereka percaya dengan Yesus dan sudah semua rumah singgah yang lama itu sudah ini next kita akan mengadain lagi baptis. Jadi mereka baptis kami sebutnya adalah buang sial. Ya, membuang sial artinya buang semua hidup lama, kemudian kita lahir dengan mengaku sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ini banyak mujizat di sini, ini akan banyak mujizat. Kami mengalami banyak hal. Ketua pesantren mau dibaptis, mengaku Yesus sebagai Tuhan, walaupun sampai hari ini tetap menjabat ketua pesantren, sampai hari ini masih tetap berjilbab, tapi mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat atas hidup mereka. Mujizat yang sakit disembuhkan, di kolam renang, di sungai, di laut, di pantai, kami baptisin, kami buang sial, banyak mujizat. Ya, utang tiba-tiba suaminya dibayarin, sakit sembuh. Sejujurnya kami melihat Tuhan setiap hari di rumah singgah. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi 3 hal itu yang menuntun kita. Jadi dari desa, kampung ke kampung, kita lihat sasarannya orang anak-anak yang nggak mampu, potensi SDM-nya kita ini apa, bisa ngajar apa, ya. Kemudian berikan itu semuanya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah demi daerah. Itu. Apakah Cucuk menjawab? Izin RT RW itu penting ya. Atau kalau enggak orang-orang kuat di situ. Seringkali RT RW tidak memberi izin, ternyata mereka dikuasai orang kuat atau orang yang kaya di situ, atau orang tua-tuanya kampung tersebut, atau guru ngajinya mereka. Ya, jadi rumah singgah ini kembali ya, adalah masyarakat atau orang-orang kedar. Kami enggak pernah melayani orang yang Kristen. Kalau sudah Kristen saya enggak mau. Karena panggilan kami adalah penginjilan lewat rumah singgah. Jadi kita sekolahkan mereka, beasiswa. Itu lebih detail ke arah yang membutuhkan sih, tapi cara membuka rumah singgah tadi itu. Jadi mungkin di daerah kalian ada perkampungan yang memang butuh, belum ada organisasi yang megang dan banyak anak-anak yang memang butuh ditolong, kerjakan. Jangan takut. Kalau itu sudah lahir dari hatimu dan hati Tuhan, kayaknya Tuhan, yes, percayalah. Tuhan akan berkati dan Tuhan sertai. Itu. Terima kasih Kak Sarah buat sharingnya. Sama-sama. Ini sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mari kita sama-sama doa. Ya. Mari kita sembah Tuhan. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasku
berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku tanganmu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ku hati seperti Hatimu memandang berikan ku mata seperti matamu memandang sekelilingku. Berikan ku untuk melakukan tugasku. Berikan ku melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Mari Kak Sarah, saya minta untuk tutup dalam doa. Kirapaya sakarataya sukutukurutoyo sike. Dinamaya sike Tuhan, biar hatimu tinggal di hati kami Tuhan. Kehendak-Mu tinggal dalam kehendak dan rencana kami Tuhan. Biar setiap apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau, visi yang Tuhan mau bekerja atas hidup kami Tuhan. Berkati teman-teman, berkati semua anak-anak youth yang ada di gereja GKI Sakinah Glory Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pakai mereka seperti yang Tuhan mau. Di bidangnya, di tempatnya, di panggilannya. Biar mereka hidup di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi dengan minyak yang baru Tuhan. Berkati Tuhan. Mari bicara apa yang Tuhan mau kehendaki atas setiap pribadi teman-teman ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada visi lain dalam hidup kami selain visi-Mu yang kami akan kerjakan Tuhan. Kami berdoa kami tidak hilang visi, kami tidak mengabaikan setiap kehendak Tuhan terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kami berdoa di gereja ini akan hidup pelayanan-pelayanan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang penuh roh, orang-orang yang kenal baik, orang-orang yang penuh hikmat. Dan hamba percaya Tuhan, kuasa
yang Engkau berikan Tuhan, yang lebih besar itu akan turun atas hidup mereka. Ada otoritas atas hidup mereka untuk menembusi desa demi desa, kampung demi kampung, daerah demi daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan menjadi semakin besar, dipercaya Tuhan, dan berkapasitas yang sangat luar biasa. Berkati mereka semua di masa mudanya mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka tidak kehilangan visi yang daripada Tuhan. Tapi justru hari-hari ini Tuhan berbicara kuat untuk menjadi pelaksana-pelaksana firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, otoritas kasih, belas kasihan yang dari Tuhan ditanam lebih lagi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir zaman ini buat kami lebih giat, buat kami lebih berani, buat kami Tuhan lebih ilahi, buat kami lebih sejati Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Terima saat ini kasih. berdoa buat Kak Sarah. Yes. Oke. Biar Tuhan pelayanan rumah singgah yang Amin. saat ini Tuhan yang sedang Kau percayakan dan bersama anak-anak rohaninya. Biar Tuhan Kau yang terus memberikan kekuatan untuk Kak Sarah untuk terus Amin. melangkah menyelesaikan setiap apa yang menjadi destiny dan panggilan dalam hidupnya. Engkau tahu Yes. Tuhan setiap apapun yang dia hadapi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Engkau adalah Allah Bapa Tuhan. Amin. Engkau Amin. adalah Amin. Bapa Yes. buat Kak Sarah Tuhan. Engkau Yes. yang menjadi Bapa untuk Kak Sarah yang menemani hari-harinya, yang menjadi kekuatan Amin. di dalam hidupnya. Karena cinta-Mu Yes. itu Tuhan yang menguatkan Kak Sarah. Karena belas Amin. kasihan-Mu yang sudah Engkau turunkan untuk Kak Sarah, itu yang membuat Kak Sarah semakin kuat. Engkau yang berkati anak-anaknya Tuhan. Engkau yang Amin. berkati Amin. sekolah anak-anaknya Tuhan, sehingga anak-anaknya Yes. ini menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Biar terus Amen. Tuhan Engkau yang perlebar Tuhan pelayanannya Tuhan. Untuk kerajaan-Mu semakin diperlebar Tuhan. Engkau yang terus pakai Amin. hidupnya, Engkau yang pakai tangan, kaki, matanya Tuhan untuk memandang setiap tuayan di sekelilingnya. Untuk Yes. memandang setiap semua jiwa-jiwa Tuhan. Khususnya Tuhan anak-anak Kedar Nebayot Tuhan. Anak-anak yang Amin. membutuhkan Amin. Tuhan. Baik yang miskin secara ekonomi maupun secara jiwa dan di roh Tuhan. Terima kasih Yes. Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Biar semua Yes. apapun Tuhan yang kurang Tuhan Kau yang sempurnakan. Kami tahu Tuhan Amin. Kau yang terus yang menyertai setiap kami. Kami kembalikan setiap ucapan syukur kami. Semuanya Yes. Tuhan, Dalam nama hormat Yesus. kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan Amin. kami, Bapa kami, kekasih kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. 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 Thank you Kak Sarah. Mungkin nextnya bisa Welcome. isi lagi atau main ke sini juga nggak apa-apa Kak. Oke, boleh-boleh. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima Tuhan kasih. berkati Terima kasih semuanya. Kak Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom.